Singkawang, satu di antara dua kota madya di Kalimantan Barat. Banyak sekali kekhasan dan keunikan dari kota dengan julukan Kota Amoy ini. Setiap perayaan Imlek dan Cap Gomeh, kota dengan penduduk multi etnis ini kental dengan warga etnis Tionghoa. Tak heran setiap kali musim Cap Gomeh, masyarakat menyambutnya dengan semarak. Sepanjang jalan protokol, bahkan kediaman warga dihiasi dengan aneka aksesoris berwarna merah. Mereka mempercayai warna ini mengandung filosofi keberuntungan. Satu-satunya tempat favorit para pengunjung jika ke kota Singkawang adalah kelenteng tertuanya yang ada di pusat kota. Saya pun singgah di lokasi ini. Iya pemirsa, siapa yang tak kenal kota Singkawang? Kota dengan 1000 kelenteng dan selalu menjadi salah satu ikon pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Masyarakat Kalimantan Barat tentunya setiap kali berlibur, pilihan utama destinasi wisatanya pasti kota Singkawang. Ini salah satunya. Dan juga saat ini saya ingin mengajak pemirsa untuk kita melihat antusias masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh. Dan pastinya di belakang saya saat ini kemeriahan dan kesemarakan dari masyarakat kota Singkawang dalam menyambut Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh sudah semakin terlihat dan bahkan sudah terasa pemirsa. Padahal ini hanya tinggal beberapa minggu lagi ya, tapi ini sepertinya sudah aura-aura dari Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh sudah mulai terasa. Dan saya juga penasaran, kira-kira apakah seluruh lokasi dari Singkawang ini sudah benar-benar terset untuk Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh? Penasaran? Kita langsung ikuti saya di Singkawang. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di sebuah kelenteng atau vihara. Ini adalah Vihara Tridharma Bumi Raya di mana terletak di pusat kota Singkawang. Nah, saya penasaran kira-kira pada saat menjelang Hari Raya Imlek, kegiatan apa saja yang vihara ini laksanakan? Apakah berbeda dari biasanya atau justru ada persiapan-persiapan tertentu yang saat ini dilaksanakan di vihara ini? Saya sedikit penasaran, jadi saya akan masuk. Jelang Cap Gomeh, tempat-tempat ibadah dipersiapkan secara matang. Selain membersihkan lingkungan, menyusun lilin, dan menyiapkan tempat untuk garu. Iya, dan pemirsa, menurut informasinya bahwa vihara ini merupakan vihara yang tertua yang ada di kota Singkawang. Nah, dan tentunya juga hingga saat ini vihara ini masih tetap aktif dipergunakan masyarakat untuk beribadah, terutama masyarakat Tionghoa yang ada di Singkawang. Bahkan tidak hanya masyarakat di Singkawang saja, masyarakat dari luar Pulau Kalimantan, bahkan dari internasional pun, turis internasional biasanya kalau ke Singkawang pasti mengunjungi vihara ini. Ada juga yang mungkin ikut serta dalam melihat ritual-ritual dari bagaimana tata cara pemujaan yang dilakukan untuk terhadap dewa-dewa yang dipercayai masyarakat Tionghoa di Singkawang ini. Vihara Tridharma Bumi Raya menjadi salah satu tempat ibadah paling ramai dikunjungi saat tibanya Imlek dan Cap Gomeh. Karena selain berada di pusat kota, usianya tertua di kota Singkawang. Iya pemirsa, tadi saya sudah melihat-lihat di mana Vihara Tridharma Bumi Raya ini melaksanakan aktivitas sebelum melaksanakan Hari Raya Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh. Nah, setelah ini saya akan kembali mengajak pemirsa untuk kita jalan-jalan ke area sekitar Singkawang. Dan langsung saja pemirsa, kita jalan-jalan, kita telusuri lagi kota Singkawang. Perayaan Imlek dan Cap Gomeh tidak lengkap bila tanpa adanya replika naga. Maka pembuat naga pun mulai sibuk mempersiapkan pesanan replika naga yang akan menjadi sarana
memeriahkan perayaan nantinya. Membuat replika naga tidak sembarang orang. Selain memerlukan keterampilan khusus, ketelitian, jiwa seni yang tinggi, juga pilihan dari sang dewa. Proses membuat replika naga sekilas seperti membuat layang-layang karena harus menyiapkan kerangkanya terlebih dahulu. Baru kemudian membentuk sesuai dengan bentuk naga aslinya, seperti menambahkan kain corak ular sungguhan, perpaduan warna kuning hijau, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Singkawang melakukan berbagai persiapan menyemarakan Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Setiap tahun mengemasnya selalu berbeda, bahkan selalu ada sesuatu yang baru. Selain menarik minat kunjungan wisatawan, wujud komitmen pemerintah daerah mempertahankan tradisi Tahun Baru Imlek bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi magnet kunjungan wisatawan. Stadion Kridasana masih menjadi lokasi strategis pusat berbagai kegiatan. Di sini juga dibangun replika pagoda yang akan mendapatkan rekor muri. Iya, pada setiap tahunnya merayakan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome, masyarakat Indonesia selalu dibuat terpukau dengan adanya tradisi budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Singkawang. Salah satunya adalah dengan pembuatan replika. Namun replika ini bukanlah replika biasa. Replika ini adalah merupakan replika dari suatu benda yang masih erat kaitannya dengan ada tradisi budaya Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Yang berbeda adalah replika ini berukuran raksasa pemirsa, dan tentunya ini berkali-kali lipat dari ukuran aslinya. Nah, kira-kira tahun ini kejutan apa lagi yang akan Kota Singkawang berikan untuk masyarakat Kalimantan Barat, bahkan masyarakat di Indonesia? Kita tunggu saja. Siapa tahu tahun ini bisa masuk rekor museum rekor Indonesia lagi. Mudah-mudahan ya, karena ini masuk dalam salah satu kandidat untuk dimasukkan ke dalam rekor muri. Kira-kira apa yang akan dibuat kembali di tahun ini? Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia pemirsa yang tadi udah saya ceritain, replika pagoda raksasa. Wow, luar biasa sekali. Memang setiap tahunnya untuk masyarakat Kota Singkawang sendiri, setiap tahunnya itu akan selalu ada replika-replika yang mungkin saja ini tidak hanya sebesar ini dibikin. Pernah juga tahun-tahun beberapa tahun sebelumnya itu ada replika seperti kue keranjang. Pemirsa kan tahu kue keranjang itu hanya segini, tapi replikanya itu dibikin besar sekali dan itu masuk ke dalam rekor muri. Nah, kali ini semoga saja untuk pembuatan pagoda ini bisa masuk kembali ke dalam rekor muri, dan tentunya ini akan mengejutkan sekali buat masyarakat Indonesia. Wow, tidak hanya Indonesia tapi juga mancanegara. Dan tepatnya lagi lokasinya ini di sini di Kota Singkawang, tepatnya adalah di Stadion Kridasana. Nah, jadi buat pemirsa yang mungkin nanti pada saat Cap Gome dan juga Imlek yang ingin berkunjung ke sini, jangan lupa kunjungi Stadion Kridasana karena di sini terdapat pagoda raksasa yang tentunya ini memeriahkan sekali dalam susunan atau tatanan dari kemeriahan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Dan tidak hanya ini saja, tentunya di sepanjang luas daripada Stadion Kridasana ini di sini banyak sekali menempati juga tenan-tenan makanan atau kuliner, baik dari khas Singkawang maupun yang jajanan-jajanan umum di sini ada, dan juga ada festival budaya seperti festival ini namanya barongsai, terus ada juga festival pertunjukan naga dan lain-lainnya. Nah, di sini akan diadakan selama 7 hari atau 1 pekan. Jadi buat masyarakat, ayo datanglah berlomba-lomba kita bersama-sama menyaksikan festival kebudayaan tradisional masyarakat Tionghoa yang ada di Singkawang, dan tentunya ini diadakan 1 tahun sekali. Jangan lupa saksikan ya.
Lukisan 3 dimensi di sekeliling replika pagoda juga memanjakan mata saya bila malam hari akan terlihat hidup dan seperti di kota di negara asalnya. Ya pemirsa, ternyata perjalanan hari ini saya cukup jauh sekali dikelilingi bunga-bunga 3 dimensi pemirsa. Wah, luar biasa sekali. Dan pastinya masih banyak lagi hal yang menarik yang akan Galeri tunjukkan kepada pemirsa. Ini adalah salah satunya, yaitu sepanjang Tridasana ini akan ada lukisan-lukisan 3 dimensi yang pastinya masih bernuansa Tionghoa, bernuansa Naga buka mata adalah sebuah tradisi sakral jelang Cap Gome. Tradisi leluhur peranakan warga Tionghoa ini menjadi magnet mendatangkan wisatawan lokal hingga mancanegara. Kelenteng tertua di pusat kota, Tridharma Bumi Raya, menjadi pusat kegiatan ritual naga buka mata. Proses naga buka mata dipimpin seorang tatu. Ia mulai membacakan doa untuk meminta restu kepada sang dewa untuk mengisi roh baik dalam tubuh sang naga. Sebelum dimainkan atau diarak keliling kota, bertujuan membersihkan kota dari hal-hal yang bersifat negatif. Tatung membuka kain merah yang ada di masing-masing kepala naga, serta menuliskan sesuatu dimulai dari mata hingga ekornya. Prosesi naga buka mata pun telah usai. Replika naga sudah hidup dan siap untuk dimainkan dengan semangat. Hari ini naga membuka mata, dihidupkan. Naga udah dihidupkan sekarang. Diisi. Kalau dibuka mata, istilahnya kita sudah isi roh naga ke dalam replika naga tadi. Jadi setelah ini naga yang kita mainkan udah benar-benar naga. Kalau pagi kan itu gunanya, jadi kita buka mata. Kalau nggak buka mata berarti itu naga itu masih belum hidup, mati. Secara keseluruhan kita tidak tahu pasti. Yang jelas kita ngadakan lomba, yang sudah terdaftar ikut lomba sudah 11. Semuanya harus. Kalau punya Singkawang ya di sini, daerah di sini. Kalau di Pontianak ya di Pontianak, masing-masing daerah. Kalau Pemangkat ya Pemangkat, gitu. Di masing-masing daerah. Seperti yang barusan kita tunjukin itu tadi. Manjurosa. Itu formasi naga yang sebenarnya itu. Yang barusan kami mainkan itu. Secara umum itu adalah formasi naga. Jadi secara rinci kita belum bisa jelaskan. Mungkin contohnya seperti tadi itu sebutan bahasa kita, mungkin nggak ngerti kalau di bahasa Indonesia. Begitu. Yang jelas yang kami peragakan itu adalah formasi naga yang sebenarnya. Ada juga dengan cara lain, itu urusan dia. Formasinya dia. Kalau untuk daerah Singkawang yang tadi itu udah asli, udah benar. Pada ritual buka mata naga, panitia menghadirkan 3 replika naga dengan panjang masing-masing 30 meter. Perayaan Imlek dan Festival Cap Gome tahun ini di Kota Singkawang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Mulai dari hiasan Kota Singkawang yang semakin indah hingga sejumlah kegiatan budayanya. Bahkan jenis lampion juga berbeda, yakni berbentuk bulat lonjong. Pada tahun ini panitia membuat acara dan agenda kegiatan ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai mata acara kami kemas. Mulai dari kita udah mulai bisa dilihat di Kota Singkawang, semua kota-kota sudah kita hias dengan berbagai macam lampion. Untuk khusus tahun ini lampion adalah berbentuk lonjong
Dan ada lampion raksasa, kita bisa lihat dan saksikan di Jalan Diponegoro Raya. Dan untuk tahun ini khusus ada satu ikon yang luar biasa yang tingginya 20,20 meter, yaitu filosofi dari para pagoda untuk menyatakan Cap Gome jatuh pada tanggal 8 bulan 2 tahun 2020. Di puncak pagoda kita bisa lihat bendera raksasa merah putih, bahwa kita masyarakat Kota Singkawang menjunjung tinggi NKRI. Dan bisa saksikan pawai lampion pada sore hari, dimulai di start dari kantor wali kota, rute Jalan Diponegoro, dan lanjut kembali lagi ke Jalan Game Institute. Dan pada puncaknya pawai parade tatung. Kita tahu para Cap Gome, seluruh kota Indonesia pasti punya agenda kegiatan Cap Gome, tapi untuk Kota Singkawang semua orang tahu Cap Gome Singkawang adalah, kita tahu rohnya adalah tatung. Inilah tatung terbesar sejarah terbanyak di dunia. Dan untuk khusus tahun 2020 ini adalah ada pertukaran budaya antar bangsa. Jadi ada beberapa negara lain yang sudah pasti adalah negara bagian Perak, Malaysia, sudah mendaftar 11 tatung. Dan ada juga seperti tahun lalu ada altar, jadi kami ada ritual juga altar. Tahun ini juga kami kemas khusus 2 tenda kuliner khas makanan Kota Singkawang. Perjalanan saya ke Kota Singkawang memang sangat menyenangkan. Saya juga berkesempatan mengunjungi rumah bersejarah di Kota Seribu Kelenteng, yaitu Rumah Marga Cia. Ya, setelah kita berjalan-jalan ke area Jalan Singkawang yang tentunya tadi sudah dipadati dengan ornamen-ornamen persiapan Tahun Baru Imlek, saat ini saya tertarik dengan suatu tempat di mana tempat ini sudah merupakan suatu cagar budaya dan juga ini merupakan warisan budaya yang pastinya saat ini masih tetap eksis, memperlihatkan kekokohan dari bangunan dan juga ornamen-ornamen dalam persiapan menyambut Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Rumah Marga Cia atau rumah tradisional Marga Cia yang saat ini masih berdiri kokoh di area Kota Singkawang. Nah, kira-kira seperti apa? Penasaran? Ikuti saya. Sebuah bangunan ala Tiongkok kuno yang terletak di deretan belakang bangunan rumah toko di Jalan Budi Utomo Singkawang. Tepatnya nomor rumah 36 ini berada di ujung jalan menuju tepi sungai. Di antara bangunan baru begitu banyak di dalam Kota Singkawang, konstruksi bangunan tua, kombinasi timur dan barat ini masih berdiri dengan kokohnya. Rumah besar ini memiliki 2 ruangan besar di bagian belakang yang penuh ornamen dan ukiran serta tata nirmala maupun kaligrafi berwarna emas di setiap ambang pintu. Tulisan Baosu tergantung di tengah-tengah ruangan lantai 2. Tulisan Jinsing dan King Yun terpampang di kiri kanannya. Sedangkan di kiri kanan pintu lantai 1 masih ada tulisan Peilan dan Yuzu. Sisi kiri tertulis Zuren dan sisi kanan tertulis Yuyi di bagian belakang ruangan depan. Ruang belakang merupakan altar abu leluhur. Terpajang patung Buddha dan Dewa beserta papan nama para leluhur. Bangunan antik yang didirikan Si Susi, sang leluhur perintis pertama margasi di Singkawang, sudah berumur 105 tahun, namun masih berdiri kokoh. Hingga kini sudah menjelang 7 generasi, masih menetap di situ dan meneruskan dari generasi ke generasi demi memelihara harta benda leluhur dan melestarikan benda bersejarah budaya bercorak original Tionghoa Singkawang. Masih di sekitar rumah bersejarah Marga Cia, saya sajian ke kuliner khasnya yang juga merupakan peninggalan warga Marga Cia Singkawang. Jelang perayaan Imlek, sajian kuliner di sini sangat ramai. Saya juga tidak melewatkan kesempatan ini.
Iya, setelah lelah berjalan-jalan, pemirsa, sekarang saatnya saya untuk mengisi tenaga kembali. Nah, ini situasi yang sangat pas sekali karena kebetulan tadi tidak jauh dari lokasi tempat saya berkunjung, yaitu di rumah tradisional keluarga atau Marga Cia. Nah, di sebelahnya itu sudah ada satu buah rumah makan. Dan di sini saya akan memesan makanan tradisional yang pastinya ini juga merupakan salah satu makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Kalimantan Barat. Nah, pemirsa, jadi ini yang saya pesan, yaitu choy pan. Nah, kalau misalnya bahasa yang lebih dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat yaitu cai kue. Nah, ini dia. Kalau pemirsa mau lihat seperti ini. Nah, ngiler sama, saya juga lapar saat ini. Jadi untuk choy pan sendiri ini sebenarnya ada berbagai macam jenis isian. Nah, kebetulan tadi saya memesannya ada berbagai isian dan juga di sini sudah menyediakan ada isian bengkuang, ada isian apalagi ya, kucai, terus ada juga kacang dan berbagai macam tergantung dari selera masyarakat yang ingin memesan pada saat itu. Dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, saya sudah lapar. Daripada saya ngomong banyak-banyak, mending saya makan banyak-banyak supaya ada tenaga. Oke. Luar biasa pemirsa, pasti penasaran kan? Kalau penasaran, memang di area lokasi daerah Singkawang ini bisa ditemukan di mana aja. Jadi kalau misalnya pemirsa juga kepingin makan choy pan seperti yang saya makan hari ini, kunjungi aja kota Singkawang dan cari aja dimanapun, pasti ketemu. Tidak lengkap jalan-jalan menjelang perayaan Cap Gome, tidak melihat langsung kesiapan warga masyarakatnya. Iya, memang dalam memeriahkan Hari Raya Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome, masyarakat di kota Singkawang, di beberapa sudut kota bahkan saling bahu-membahu dan saling bekerja sama untuk membangun kota menjadi lebih indah. Dan tentunya ini semakin semarak dengan adanya lampion-lampion. Bahkan tadi sudah ada beberapa lokasi yang membangun seperti sebuah stage atau panggung. Nah, di situ nanti kita akan bisa bersama-sama bersenang-senang, ya kan, bernyanyi bersama, mungkin karaoke bersama di suatu sudut kota. Dan tentunya tidak hanya itu saja, beberapa bangunan juga dihiasi dengan berbagai macam ornamen untuk menyambut Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Nah, seperti yang tempat saya berada ini, di sini sudah ada taman dan tentunya dihiasi dengan bunga-bunga khas tradisi dari masyarakat Tionghoa, dan juga ini mempercantik tata kota Singkawang yang saat ini tentunya akan disiapkan sebagai kota wisata, ya, kota pariwisata, di mana pada saat liburan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, tidak hanya Kalimantan Barat saja pemirsa, tapi ya seluruh Indonesia dan juga mancanegara berkunjung ke sini. Kalimantan Barat dikenal dengan beragam budaya, beragam etnis, dan tentunya beragam pariwisata. Salah satunya adalah di kota Singkawang saat ini, yang pastinya Singkawang sekarang ini menjadi kota toleran tertinggi. Dan bisa kita lihat dalam menyemarakan Hari Raya Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome, tidak hanya masyarakat Tionghoa saja yang ikut andil, yang ikut serta berpartisipasi, bahkan memeriahkan untuk tata kota, untuk ornamen-ornamen dari Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Tapi tentunya seluruh masyarakat yang ada di sini dengan berbagai suku, etnis, agama, dan budaya ikut berpartisipasi dan memeriahkan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Wah, seru sekali pemirsa. Iya pemirsa, demikianlah eksplor kota Singkawang kita pada hari ini, tentunya dalam kemeriahan masyarakat kota Singkawang dalam memeriahkan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di Hari Raya. Semoga saja ini menjadi sesuatu yang bisa membuat pemirsa semuanya terpukau dan tentunya akan memancing seluruh masyarakat, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh mancanegara untuk hadir dalam perayaan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Dan pemirsa, demikianlah akhir kata saya Gleri Pantain Samori pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.